Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berceramah tentang bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Konsep Islam dalam persatuan dalam keberagaman. Dalam kaitannya dengan agama, Islam merupakan petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus, benar, dan sesuai dengan tuntunan kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dikaitkan dengan konteks perubahan zaman sekarang. Bagaimana Islam memandang keberagaman yang ada di negeri ini, bahkan di dunia. Sebagaimana yang telah disebutkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Islam sangat menjunjung keberagaman karena keberagaman merupakan sunatullah yang harus kita junjung tinggi dan hormati keberadaannya. Seperti dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah sendiri yang telah menciptakan keberagaman. Artinya keberagaman di dunia ini mutlak adanya. Dengan adanya keberagaman ini bukan berarti menganggap kelompok mazhab ataupun keberagaman yang lainnya sejenisnya menganggap kelompoknya lah yang paling benar. Yang kita ketahui di sini adalah keberagaman sudah ada sejak zaman para sahabat, yaitu ketika Nabi wafat, para sahabat saling mengklaim dirinya lah yang pantas untuk menjadi pengganti Nabi. Agama sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun Islam dalam menanggapi perbedaan dalam persatuan dan kesatuan bangsa adalah satu, konsep toleransi dalam Islam. Radikalisme Islam mendorong Barat memelihara isu teroris Islam agar dunia waspada dan ikut memberantas kelompok ekstrem Islam, dan menghapus citra Islam dengan mengatakan Islam adalah agama yang toleransi. Islam adalah agama yang toleransi. Jelas ini tidak pantas jika Islam dituduh agama yang ekstrem dan radikal, apalagi dengan mengatakan Al-Quran dan Nabi Muhammad sebagai inti dari semua teror. Islam mengakui keberagaman ada, termasuk keberagaman dalam agama. Dalam Islam, seorang muslim dilarang memaksa orang lain untuk meninggalkan agamanya dan masuk Islam dengan terpaksa, karena Allah berfirman, La ikhara fid din. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Surah Al-Baqarah ayat 256. 2. Batasan toleransi dalam perspektif Islam. Seperti yang terjadi di masa sahabat saat seorang munafik yang bernama Musailah Al-Kadzab mengaku bahwa dirinya Nabi setelah mewafatkan Nabi Muhammad SAW. Melihat hal tersebut, para sahabat tidak tinggal diam dan membiarkan pengikut Musailimah terus menyebarkan ajaran sesatnya. Allah telah berfirman dalam tegas dan jelas bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalakum walakir Rasulillahi wa kataman nabiin wa kanallahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak
dari seseorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. Al-Asas Al-Fikri Litasamu Al-Muslimin. Yusuf Qardawi dalam kitabnya Fiqh Al-Aqliyat Al-Muslimah menyebutkan beberapa faktor toleransi muslim terhadap non-muslim. 1. Nilai kemanusiaan yang mulia. Walakat karramna bani Adama, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Quran Surah Al-Isra ayat 70. B. Perbedaannya di muka bumi ini adalah sesuai dengan kehendak Allah, Sang Pencipta dan semesta dan isinya. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna muhtalifin. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Quran Surah Ahud ayat 118. C. Perbedaan tersebut adalah menjadi pertanggungjawaban antara Dia dan Allah di akhirat nanti. Wa in jaduluka wa qul la alamu bima ta'lamun. Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamati fima kuntum fihi ta'talifun. Dan jika mereka membantah kamu, maka katakanlah, Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang kamu dahului selalu berselisih. Quran Surah Al-Hajj ayat 68-69. D. Allah telah memerintahkan untuk berbuat adil dan berakhlak mulia. Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali membencimu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.